Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan 2022 dengan anggota yang pertama Endra Ribut Basuki, Anton Budi Jatmiko, Firdausi Nuzula, Ica Febianita, dan saya sendiri Aida Istiqomah. Nah, kali ini kami akan menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya saya mau tanya nih, apakah kalian tahu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Yuk kita simak videonya. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus mengingat yaitu guru harus merencanakan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teori yang melatar belakangi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi ini menjelaskan tentang perkembangan peserta didik melalui lingkungannya, yang mana dalam interaksinya dengan lingkungan luar dapat mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan kecerdasan majemuk. Yang ketiga, teori zone of proximal. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan yang mengacu pada zona perkembangan aktual dan potensial. Yang terakhir yaitu teori learning modalities. Teori ini mengacu pada gaya belajar peserta didik yang meliputi visual, auditory, dan kinestetik. Selanjutnya kita akan masuk pada mapping peserta didik. Dari mapping kelas kita akan tahu seperti apakah peserta didik kita. Apakah dia aktif, introvert, mudah paham, suka mapel tertentu, ataupun mandiri. Nah, di sini tugas seorang guru yaitu memenuhi kebutuhan para peserta didiknya yang dari berbagai perbedaan karakteristiknya agar tetap mengikuti pembelajaran secara efektif. Pemenuhan kebutuhan peserta didik dari kesiapan belajar, dari minatnya, dan profil belajar. Kesiapan belajar menurut Tomlinson 2001 mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer terlebih dahulu, seperti pada peserta didik kita. Seperti yang Anda lihat contoh dari equalizer. Di sini seorang guru bisa menentukan kebutuhan para peserta didiknya di dalam kelas. Guru bisa menyesuaikan manakah pembelajaran yang efektif untuk setiap siswa. Selanjutnya, minat belajar. Peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhusyukan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar audio yang mana siswa lebih mudah menerima sesuatu informasi lewat suara. Gaya belajar yang kedua, visual, yaitu peserta didik lebih mudah menerima suatu informasi melalui gambar yang telah diterima. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik, lebih mudah menerima suatu informasi melalui kegiatan fisik atau praktek secara langsung. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebagai guru harus mengidentifikasi siswanya agar dapat memenuhi kebutuhan dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar para peserta didik. Demikian video penjelasan dari kelompok kami.
Semoga pemaparan dan penjelasan materi ini dapat diterima dengan baik. Jangan lupa ya, saran dan kritik dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.